Bolehkah karyawan tak masuk kerja karena alasan anak sakit? Nah, yang gawat kalau anaknya 5, Pak. Setiap hari sakit gantian. Gitu. Itu kalau anaknya 5. Kalau anaknya 15? Nah, giliran gitu ya. Nah, itu tadi gitu. Jadi begini, ketentuan dalam perundangan itu yang pertama kondisi sakit itu kan adalah kondisi sakit atas diri pribadi karyawan yang bersangkutan. Ya. Bukan atas diri keluarga, tetangga, dan teman-teman karyawan yang bersangkutan. Ya, jadi harus kondisi sakit atas diri pribadi karyawan yang bersangkutan. Itu yang bisa diakui karyawan tidak masuk kerja. Itu pun masih menggunakan syarat. Ya. Ada bukti surat keterangan dokter. Ya, bahwa ternyata dalam praktek di luar sana sebagian perusahaan tidak memberikan tidak meminta bukti surat keterangan dokter untuk kondisi sakit 1 hari atau 2 hari, ya itu kerugian ditanggung sendiri sama perusahaan. Silakan, bukan urusan saya, karena kami tidak pernah mau rekomendasikan kondisi sakit tanpa surat keterangan dokter. Karena yang bisa menentukan seseorang disebut sakit atau tidak sakit sehingga akhirnya dia tidak bisa bekerja atau masih tetap bisa bekerja bukanlah pribadi yang bersangkutan, tetapi dokter yang sudah memiliki kompetensi dan disumpah oleh negara, ya, punya sumpah profesinya, sumpah jabatannya. Oke, itu tentang kondisi pribadi yang bersangkutan. Bagaimana dengan kondisi keluarganya? Ring satunya, pasangannya, atau anaknya, orang tuanya, saudaranya, pamannya, kakeknya, neneknya, tantenya, ponakannya, sepupunya. Wah, itu kan ditulisin kan jadi panjang, Pak. Tetangga, sahabat dekat, sahabat nggak terlalu dekat, sahabat agak jauh, kan gitu tuh. Yeah. Sepupu dekat, sepupu jauh banget, kan gitu. Ya, jadi kalau mau dibuatkan ketentuan seperti itu, maka nggak ada kelarnya. Nah, karena ini urusannya hubungan kerja adalah perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan, maka kondisi sakit adalah karyawan bersangkutan. Untuk orang selain karyawan yang bersangkutan, secara umum, by law-nya dulu nih ya, by law-nya, maka maka si karyawan dapat menggunakan hak untuk tidak masuk kerja karena urusan pribadi. Ya. Ambil cuti, ya, itu dipersilakan. Baik yang berbayar atau tidak berbayar, Pak, cuti saya habis, kalau gitu saya ambil cuti dipotong gaji deh. Ya silakan. Ya, kalau memang itu dibutuhkan karena anaknya sakit, itu silakan. Nah, namun lagi-lagi dalam praktek ada sebagian perusahaan yang sudah memberikan tanda kutip kelonggaran. Ya, kelonggaran atas kejadian sakit yang diderita oleh non pribadi yang bersangkutan. Ya, baik itu kepada pasangannya, istri atau suami, maupun kepada anaknya, ya, dengan batasan jumlah hari tertentu. Apakah itu boleh? Itu tidak dilarang. Ya, saya nggak bisa bilang itu boleh atau nggak boleh, karena itu tidak dilarang. Kenapa? Karena dalam perundangan tidak mengatur sejauh itu. Perundangan hanya fokus kepada hubungan antara karyawan pribadi yang bersangkutan dengan si perusahaan. Untuk keluarganya, kalau memang perusahaannya mau memberikan fasilitas itu, boleh kalau anakmu sakit, kamu boleh nggak masuk kerja, begini prosedurnya. Silakan. Namun itu tetapi dalam prakteknya kami sangat menyarankan perusahaan atau manajemen mempertimbangkan masak-masak dalam memberikan ketentuan seperti itu. Karena tadi Pak Abi di awal bilang, potensi terjadi abuse atau penyalahgunaan itu tinggi, terutama dalam kondisi-kondisi karyawan atau kondisi-kondisi hubungan industrial di perusahaan yang kurang sehat. Ya, atau karyawan yang bandel-bandel, tidak terkendali, manajemennya pelin-pelan, ya, ada praktek anak emas, like and dislike, karyawan merasa tidak diperlakukan tidak adil, ya, atau karyawan yang memang tidak bisa diatur, ya, dan sebagainya, maka potensi terjadinya abuse itu sangat tinggi. Potensi terjadinya penyalahgunaan ini sangat tinggi. Maka tadi Bapak bilang, anaknya 5, tiap hari digilir aja kondisinya, sakit kan gitu. Ya, apalagi kalau sudah untuk anak diberikan kesempatan, karyawan nggak masuk, ditambah lagi yang bersangkutan tidak perlu membuktikan kondisi sakitnya, ya kan? Karena tadi sudah diberikan tuh
Kalau sakit 1-2 hari silakan ngomong aja, nggak usah pakai surat dokter kan gitu. Ya. Ngomong doang, jadi gitu kan. Maka udah melebar menjadi bola liar. Terus akhirnya kondisi kehadiran jadi rusak di attendance reportnya perusahaan, produktivitas menurun, perusahaan komplain, perusahaan marah. Seharusnya yang dimarahin itu perusahaannya. Kenapa dia bikin aturan yang beresiko tinggi bagi perusahaan itu sendiri, bagi produktivitas, ya? Itu kondisinya. Begitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih.